Masyarakat kalau disuruh memilih antara TNI dan Polri, maka TNI akan lebih banyak dipilih ketimbang Polri. Ini bisa dibaca dari hampir semua hasil survei opini publik. Tapi giliran memilih antara TNI dan Polri beraktivitas pada posisi lembaga negara atau pemerintahan, maka Polri seperti lebih banyak dipilih daripada TNI. Buktinya selama 2 periode era kepemimpinan Presiden Jokowi, Polri relatif banyak yang mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan, tak banyak yang mempermasalahkannya. Tapi saat ini di era kepemimpinan Presiden Prabowo yang masih seumur jagung ini, di mana TNI lebih diberi posisi-posisi strategis, lebih banyak yang memprotes keras bahkan sampai turun untuk berdemo. Seolah-olah TNI tak boleh, Polri boleh. TNI dipercaya tapi tetap dibarak. Polri tak dipercaya tapi boleh tampil, padahal Polri adalah Polri yang dulu juga. Sebetulnya sejarah TNI dan Polri itu satu, sama-sama dari rakyat dan pejuang, apalagi di masa Orde Baru. TNI dan Polri itu satu payung di bawah ABRI. Sebagaimana TNI, Polri pun dilatih bersamaan, tapi sejak reformasi TNI dan Polri dipisah. TNI kembali ke barak, mengurusi pertahanan negara. Polri aktif mengurusi ketertiban dan keamanan. Mulailah rivalitas antara dua institusi besar ini makin terasa. Bukan tak ada rivalitas pada era Orde Baru, tetap ada, tapi tidak terlalu terasa karena mereka satu payung. Tapi seperti dikatakan Presiden Prabowo di hadapan 7 orang jurnalis senior baru-baru ini, bahwa sebetulnya yang menginginkan TNI itu kembali ke barak bukanlah dari pihak lain atau desakan dari reformasi itu sendiri, melainkan dari para petinggi TNI itu sendiri, bahwa TNI sadar harus menjadi TNI yang profesional dan harus balik ke barak. 2 periode di era Presiden SBY terlihat masih relatif proporsional. TNI dan Polri diperlakukan sama seperti dua saudara kandung. Sebagai tokoh di balik reformasi TNI dan Polri, SBY bisa menempatkan diri dan tahu apa yang harus dilakukannya. Ketidakpuasan TNI tentu masih terasa dan itu wajar sekali. Bayangkan puluhan tahun menjadi sentral dan punya banyak mainan, lalu tiba-tiba saja menjadi penonton dan tak ada lagi mainan. Canggung sudah pasti, apalagi keadaan juga tak semakin membaik. Otomatis kaki dan tangan kadang bisa bergerak-gerak sendiri seperti hendak mengambil alih lagi keadaan. Tapi sekali lagi Presiden SBY terlihat bisa menempatkan diri. Baru di era Presiden Jokowi lah mulai terasa agak jomplangnya. Polri terlihat diberi porsi agak lebih, TNI terlihat masih begitu-begitu saja. Tangan-tangan kekuasaan Presiden Jokowi terasa berat sebelah pada Polri ketimbang TNI. Mendagri, Kepala Imigrasi, Kepala BIN, Kepala Bulog diduduki Jenderal Polisi. Di tubuh Polri sendiri terjadi lompatan atau alih generasi yang begitu jauh. Bahkan Kapolri saat ini, Jenderal Listio Sigit Prabowo, diangkat Presiden Jokowi sejak Januari 2021 dan baru akan pensiun 2027 nanti. Kalau tak diganti-ganti, maka inilah Kapolri terlama sepanjang sejarah. Sementara terhadap TNI, yang paling diingat adalah pencopotan Panglima TNI Gatot Nurmantio yang begitu mendadak, terlihat tak berdaya karena belum masuk usia pensiun. Panglima TNI waktu itu dijabat oleh Hadi Cahyanto. Tidak terlalu menonjol karirnya di TNI, tapi karena dianggap sebagai geng Solo, ia melaju cepat. Ketika itu langit TNI terasa kelabu. Barulah pada era Presiden Prabowo TNI mendapat porsi yang seharusnya. Maksudnya sesuai dengan tingkat opini publik yang baik terhadap institusi TNI daripada Polri. Kembalinya TNI menempati posisi-posisi yang strategis juga memunculkan kekhawatiran civil society akan kembalinya dui fungsi ABRI seperti dulunya. Apalagi diikuti dengan revisi Undang-Undang TNI yang tidak saja menuai pro kontra, tapi juga protes keras di tengah masyarakat. Tapi seperti yang dikatakan mantan Menko Polhukam Mahfud MD, tak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap revisi Undang-Undang TNI yang sudah disahkan itu. Bahkan Mahfud MD menantang pihak-pihak yang menentang itu, menunjukkan kepada dirinya pasal mana yang dinilai bertentangan. Materi baru untuk kekuasaan TNI di luar yang sudah ada, tidak ada yang baru. Saya tanya, coba saya tanya apa sih yang baru?
dari undang-undang ini? Nggak ada. Mungkin bicara cyber ya, urusan pertahanan itu kan harus sekarang perangnya lebih cyber. Masa enggak pakai cyber dan BSSN gitu kan? Cuma kata cyber. Sebenarnya itu kan sudah dilakukan. Termasuk Mahfud MD juga mendukung penjagaan kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia oleh TNI. Seperti Presiden SBY, Presiden Prabowo yang juga berasal dari TNI menjadi sangat wajar mempercayai koleganya di posisi strategis. Tapi belum terlihat tangan-tangan Presiden Prabowo mengutak-atik Polri misalnya. Justru mutasi besar-besaran terjadi di tubuh TNI sekitar 2 bulan setelah pelantikan. Menko Politik dan Keamanan masih dijabat mantan Jenderal Polisi Budi Gunawan. Posisi-posisi strategis seperti Kepala Bulog memang sudah dijabat yang berasal dari TNI. Tapi yang paling disorot seputar TNI belakangan soal mutasi kedua yang seolah-olah diinstruksi langsung oleh Presiden Prabowo dan penjagaan kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia oleh TNI lewat telegram yang bocor seolah-olah situasi sudah sangat genting. Apakah telegram bocor atau sengaja dibocorkan? Ini masih menjadi simpang siur. Keberadaan TNI dalam menjaga kantor-kantor kejaksaan di seluruh Indonesia, apakah atas perintah Presiden atau hanya sekedar kerjasama antara kejaksaan dan TNI, juga masih menjadi simpang siur. Penasihat Presiden Bidang Pertahanan dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan itu bukan perintah langsung Presiden, tapi mantan Menko Polhukam Mahfud MD tak percaya itu bukan dari Presiden. Mahfud MD tak setuju TNI terlibat dalam urusan pengamanan kejaksaan itu, tapi ia bisa memahami kebijakan itu. Kejaksaan tak punya pilihan lain kecuali meminta pengamanan dari TNI. Masih ingat kantor kejaksaan seperti dikepung oknum aparat dan penjabat tingginya dikuntit kemana pergi, kasus ini sirna begitu saja. Apalagi saat ini Kejagung menangani kasus-kasus besar yang bisa saja mengancam keselamatan dari para jaksa itu. Sudah menjadi rahasia umum selain rivalitas dengan TNI, Polri juga kerap rivalitas dengan Kejagung, khususnya dalam hal pemberantasan korupsi. Jadi wajar saja Kejagung minta pengamanan kepada TNI, bukan Polri. Masih ingat soal cicak versus buaya? Bahkan Polri juga rivalitas dengan KPK. Waktu itu KPK juga meminta pengamanan dari TNI. Isu cicak versus buaya mulai agak mereda setelah KPK dipimpin oleh Jenderal Polisi sampai sekarang. Tapi saat Firly Bahuri memimpin KPK, terlihat juga rivalitas dengan institusi Polri itu sendiri. Makanya tak aneh Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polri itu sendiri. Tapi sampai saat ini belum jelas ujung dari penanganannya. Dalam institusi Polri itu sendiri punya persoalan. Kasus Sambo memperjelas persoalan itu. Jadi wajar saja orang seperti Mahfud MD memahami penjagaan kantor kejaksaan di seluruh Indonesia oleh TNI itu. Yang tak paham juga, ya mau apa lagi? Pesan pemberantasan korupsi memang harus kuat dan keras agar benar-benar sampai.